Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Citikati Pramadani dengan NDH 24 peserta Latsar Angkatan 28 KDOD Puslatbang LAN RI. Pada hari ini saya ingin mewawancari beberapa orang mengenai isu aktualisasi saya yang dihubungkan dengan teknologi informasi. Isu aktualisasi saya adalah bagaimana caranya merangsang mahasiswa untuk melakukan wirausaha, karena di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini isunya itu wirausaha itu masih kurang, karena setelah dilihat dari tracer study, lulusan-lulusan dari FEB ini masih sangat sedikit yang merupakan yang terjun ke dunia wirausaha. Kemudian juga kalau kita lihat dari nama fakultas kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, seharusnya fakultas ini menciptakan wirausaha baru, wirausaha muda. Dan hari ini saya ingin mewawancari bagaimana dosen dan mahasiswa menghubungkan kegiatan kewirausahaan itu dengan teknologi informasi yang ada saat ini. Padahal teknologi informasi yang ada saat ini sebenarnya sangat memudahkan kita untuk menjadi wirausaha. Oke, ikutin wawancara saya ke beberapa orang di sini. Dan di depan saya sudah ada mahasiswa. Saya mau tanya-tanya sedikit mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan wirausaha. Nah, kebetulan ini mahasiswa ini lagi jualan ini. Dia lagi menjalankan wirausaha. Ya, siapa namanya? Nama saya Yusuf Setiadi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen. Ya, Yusuf, menurut kamu dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam berwirausaha ini apa aja? Untuk pemanfaatan teknologi dalam berwirausaha ini, saya menggunakan marketplace. Itu ada seperti Instagram, terus juga Facebook sendiri, terus juga menggunakan media sosial lain seperti TikTok seperti itu untuk pemasaran kewirausahaan saya. Jadi sudah kekinian lah ya dalam pemasaran dan pemanfaatan marketplace. Kemudian kira-kira kendala dari teknologi informasi itu sendiri, kalau bagi kamu apa aja kendalanya? Kalau untuk kendala itu mungkin dari promosinya ya, kita harus lebih intens mempromosikan produk-produk kita di media sosial kita sebagai generasi muda gitu kan. Jadi nggak konvensional untuk pemasaran atau promosinya. Jadi harus intens lah dalam memasarkan produk saya di media sosial seperti itu. Iya, harus lebih intens ya, mungkin karena persaingan juga banyak yang promosi, kita juga harus lebih kreatif mungkin ya. Kemudian yang terakhir ini ya, harapan kamu ke depannya dengan kewirausahaan ini apa? Mungkin untuk harapan saya ke depannya untuk kewirausahaan ini, usaha saya bisa lebih berkembang lagi. Jadi nggak ibarat nggak sebatas saya menjual secara online gitu. Mungkin saya bisa buka secara offline juga, jadi ada store-nya gitu. Jadi mungkin ada banyak pilihan akhirnya konsumen untuk berbelanja atau beli produk saya di produk-produk saya bisa lewat online ataupun offline, bisa lebih berkembang lagi. Oke, jadi lebih besar dan konsumen punya banyak pilihan selain online dan offline juga bisa ya. Jadi hybrid lah, mengkombinasikan antara teknologi informasi dan sistem konvensional. Oke, begitu saja wawancara saya dengan mahasiswa bernama Yusuf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau mewawancarai ada dua dosen yang merupakan mentor dari Digital Entrepreneurship Academy juga, dan saya mau nanya-nanya beberapa pertanyaan mengenai kewirausahaan di lingkungan kampus ini. Let's go. Ada Bapak siapa, Pak? Indra Maulana. Dengan Ibu siapa? Rina Ramadan. Iya, Bu. Bapak saya Muhammad Haris Citikati Pramadani, peserta Latsar 28. Saya mau mewawancari beberapa pertanyaan mengenai kewirausahaan yang ada di lingkungan kampus ini. Bapak dan Ibu kan yang saya tahu sebagai mentor dari Digital Entrepreneurship Academy. Pertanyaan pertama, menurut Bapak dan Ibu, apakah teknologi informasi sudah membantu menciptakan iklim kewirausahaan saat ini? Iya, Pak Zidni ya. Saya sepakat dengan Ibu Rina bahwasanya sekarang kita sudah menghadapi era society 5.0 ya, 5.0 dan ditopang dengan industri 4.0 ya, di mana ada transformasi sumber daya manusia yang ditopang dengan adanya teknologi begitu. Dan itu
sangat membantu sekali di era seperti ini. Terbukti dengan kemarin kita telah diterpa oleh COVID ya, pandemi COVID-19, dan itu sangat berdampak kepada perekonomian secara global begitu Pak. Tetapi dengan adanya platform digital ini memudahkan kita bertransaksi tanpa harus bertemu langsung, bertatap muka, kita masih bisa melakukan kegiatan ekonomi yang lebih seperti itu. Betul sekali Pak. Yang saya mau tanyakan lagi, apakah teknologi informasi ini sudah digunakan secara maksimal oleh khususnya mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Menurut Bapak gimana sebagai dosen dan mentor? Ya, menurut hemat saya, jadi saya di jurusan ilmu ekonomi dan saya juga sering bergaul gitu Pak ya dengan anak-anak himpunan HMJ gitu ya. Saya melihat aktivitas mereka di Instagram, mereka tuh sebagai generasi Z tuh aktif sekali gitu Pak. Jadi mereka ini juga tanpa harus disuruh gitu ya, mereka udah berinisiatif untuk berjualan online, entah itu busana muslim ataupun produk-produk lainnya gitu Pak. Mereka ini highly motivated sih, maksudnya motivasinya sangat tinggi sekali kalau yang saya lihat gitu. Kurang lebihnya. Menurut Ibu Rina? Iya, menurut saya Pak Indra benar, anak-anak zaman sekarang ya, khususnya mahasiswa ini memang cepat sekali untuk mengadopsi teknologi, cuman masih kurang maksimal gitu dalam pemanfaatannya karena belum ada dia belum paham mengenai cara-cara seperti meningkatkan promosi melalui SEO misalnya atau website-websitenya, Google Ads dan lain sebagainya. Oke, terakhir ya Ibu dengan Bapak, terakhir harapan Ibu dan Bapak mengenai kewirausahaan di lingkungan Fakultas Ekonomi Bisnis ini seperti apa? Ya, untuk harapan saya, ya, semoga kedepannya dari segi wirausaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawat Man bisa menjadi yang terbaik dan terdepan gitu Pak. Jadi apalagi kita ini di ekonomi gitu kan Pak ya, kita ini sebagai dosen memfasilitasi kemudian memotivasi begitu kan Pak, mahasiswa-mahasiswa kita ini untuk berwirausaha begitu kan, sebagaimana Rasulullah telah menyampaikan bahwa sembilan ya pintu rezeki itu yang utama adalah dari berwirausaha atau berdagang gitu kan Pak. Dan itu sangat menunjang skill mahasiswa, tidak hanya dari hard skillnya belajar di kampus, tapi soft skillnya juga begitu untuk di kehidupan mereka setelah lulus dari kuliah begitu Pak. Terima kasih. Kalau Ibu Rina? Kalau saya, mungkin harapan saya di kampus ini bisa memfasilitasi mahasiswa dalam meningkatkan kewirausahaannya secara mandiri melalui program-program di kampus seperti inkubator bisnis atau mata kuliah yang mungkin mata kuliah sudah ada sekarang tapi praktiknya mungkin belum maksimal gitu. Jadi mungkin kampus bisa menyediakan fasilitas untuk mahasiswa untuk belajar. Terima kasih Bapak Indra, Ibu Rina atas partisipasinya dalam menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Sobat LAN, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Indra dan Ibu Rina sebagai dosen dan juga mentor dari Digital Entrepreneurship Academy, di mana mereka memberikan harapan-harapan terhadap kewirausahaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Ya, itulah tadi hasil wawancara saya dengan mahasiswa dan beberapa dosen mengenai penggunaan teknologi informasi dalam rangka kewirausahaan. Bagi mahasiswa, teknologi informasi itu sangat penting karena beberapa mahasiswa yang saya tanya sudah menggunakan media-media teknologi informasi seperti promosi menggunakan IG, TikTok, dan segala macam. Kemudian juga mereka menggunakan marketplace untuk berjualan. Dengan penggunaan marketplace, mereka tidak perlu lagi menyewa tempat, mereka hanya perlu menyediakan barang, dan barang tersebut juga sebenarnya sudah disediakan juga di media teknologi informasi sebagai dropshipper. Kita tanpa modal bisa berjualan di situ. Dari sisi dosen juga tadi dikatakan bahwa penggunaan teknologi informasi oleh mahasiswa sudah digunakan secara luas
Namun masih ada beberapa kekurangan, mahasiswa masih belum paham mengenai apa itu SEO, Search Engine Optimization, optimasi promosi menggunakan Instagram Ads, Google Ads, atau TikTok Ads. Nah itu kita sebagai dosen mungkin perlu melakukan update ke mahasiswa, melakukan rangsangan-rangsangan dan pengajaran-pengajaran mengenai teknologi informasi yang terus berkembang. Jadi kita harus terus update sehingga kita bisa mengajarkan pengajaran-pengajaran mengenai kewirausahaan yang relevan. Baik, itu saja hasil wawancara saya hari ini. Terima kasih telah mengikuti video ini.